Oke, Tabea, saat ini saya berada di Gedung Juang, di mana orang tahu sama-sama tempat ini banyak meninggalkan peninggalan-peninggalan sejarah yang ada mengenai kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat hari ini datang hanya khusus untuk melihat satu objek, di mana objek ini sangat sekali bersejarah tentang perjuangan para pahlawan kita yang ada di Indonesia. Jadi orang datang ke sini bukan untuk cuma jalan-jalan, tapi orang akan tunjukkan di mana momen kemerdekaan hari HUT, kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini, bahwa ada satu perjuangan yang menggunakan satu fasilitas atau objek ini yang sangat membantu dalam kemerdekaan. Dan ini untuk para warane sangat sekali penting kita ketahui bahwa gelar seorang warani itu adalah gelar seorang pejuang, pemberani, penjaga, pelindung tanah kita. Jadi dalam hal ini warani bisa dikatakan sudah masuk dalam lingkaran NKRI atau seluruh rakyat Indonesia yang menjaga melindungi Indonesia. Dia juga seorang warani, bisa dikatakan seperti itu, karena sekarang saat ini leluhur kita sudah menerima bahwa kita adalah bagian dari Indonesia. Jadi mungkin nanti ada saatnya mungkin istilah warani ini bisa dipakai skala untuk seluruh Indonesia. Dan siapapun yang menjaga melindungi tanah air yang kita cintai saat ini, dia juga adalah seorang warani sejati. Oke, selamat menyaksikan apa yang menjadi objek dari perjuangan untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini. Saya hanya mengambil satu objek, yaitu kendaraan pertama, ya, kendaraan pertama yang digunakan RI1 ketika menuju kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, orang lihat bersama. Selamat menyaksikan. Ya, oke, sekarang torang sudah di mobil RI1, mobil Republik Indonesia pertama di Indonesia. Keren, Mac. Mobil ini mobil yang sangat sekali bersejarah. Ya, jadi torang warani tahu bahwa ini oto sangat bersejarah, di mana oto ini yang pertama support terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Ini merek Buick buatan Amerika. Ya, Buick buatan Amerika tahun 1935. Ya, jadi mobil ini sebenarnya ini milik bangsa Jepang. Milik bangsa Jepang, perhubungan dari perhubungan daratnya bangsa Jepang. Ya, nanti sebentar saya jelaskan lebih mengenai sejarah mobil ini. Jadi ini mobil ini limited. Waktu itu mobil ini terbagus lah di tahun 1945. Ya, jadi ini mobil paling mantap lah di saat itu. Oke, kita lihat-lihat semua. Orang baronda dulu mau lihat semua ini oto ini seperti apa. Oke. Mobil Republik RI1, mobil sedan limousine merek Buick buatan Amerika tahun 1939. Merupakan mobil kepresiden pertama yang dimiliki pemerintah Indonesia dan digunakan oleh Insinyur Soekarno dalam menjalankan tugas sebagai Presiden Republik Indonesia pada saat pusat pemerintahan RI pindah ke Yogyakarta. Mobil Republik 1 dibawa serta pada mulanya mobil Republik 1 milik Departemen Perhubungan bangsa Jepang dan mobil terbagus di Jakarta tahun 1945. Mobil diparkir di belakang kantor Departemen Perhubungan, sekarang kantor Direktorat Perhubungan Laut.
Jalan Merdeka Timur, Jakarta. Ketika didekati oleh Sudiro atau anggota Baisan Banteng, supir mobil tersebut sedang duduk dekat mobil Sudiro yang kemudian meminta mobil tersebut secara diplomasi. Lalu mobil itu dibawa ke Pegangsaan Timur nomor 56 dan diserahkan kepada Bung Karno sambil berkata, "Ini mobil yang pantas dipakai untuk Presiden Republik Indonesia." Kemudian pada tanggal 19 Mei 1909 mobil ini diserahkan oleh Kepala Rumah Tangga Presiden kepada Dewan Harian Nasional 45 untuk dijadikan koleksi Museum Juang 45 yang berada di Jalan Menteng Raya 31 Jakarta. Oke Warane, nyandak sedap kok cuma mau lihat dari luar, bagaimana kau orang lihat sampai di dalam. Rupa apa so ini Oto? Jadi ini Oto sangat spesial, orang lihat. Nah, ini dia dalamnya mobil ini. Ini waktu itu Oto ini sangat sekali berkelas di zaman itu. Masih keren interiornya ya, mantap. Gila, dia punya maksimum sampai 160 tahun 1945 ya, mobil kecepatannya sudah seperti itu. Jadi ini mobil yang sangat spesial dan sangat keren di era itu. Oke, itulah tadi sejarah singkat bagaimana kendaraan-kendaraan ini sangat berperan dalam sejarah kita. Jadi kita ambil makna saja bahwa perjuangan itu tidak pernah habis. Sampai hari ini juga torang masih berjuang. Yang torang lihat saat ini, Indonesia lagi diperhadapkan dengan COVID-19. Ya, jadi perjuangan torang itu sejarahnya berbeda-beda. Ya, inilah yang mesti torang selalu tanamkan bahwa perjuangan tidak pernah akhir. Begitu juga pun para warane di Sulawesi Utara, di Minasa, ayolah terus berjuang. Kalau mungkin dulu torang berjuang dengan santai, perisai, tapi kalau di era ini torang rubah mindset. Bagaimana torang bisa menyelesaikan dalam dunia pendidikan kalau masih muda, kemudian para warane yang lain menafkahi keluarganya, berkarir, kemudian saling support di dalam instansi pemerintah ataupun TNI Polri. Ya, ada banyak para warane yang saat ini menduduki jabatan-jabatan yang hebat di pemerintahan ataupun di TNI Polri dan di perusahaan-perusahaan swasta yang besar. Mari orang selalu baku support. Nah, ini ada mobil salah satu juga mobil bersejarah. Ya, ini mobil ini sampai dikatakan mobil peristiwa Percik atau peristiwa Percik di Cikini saat Soekarno mengunjungi suatu kegiatan di dunia pendidikan, terjadi peledakan ya, hebat ya. Jadi perjuangan itu perlu tantangan dan pengorbanan. Jadi saya hanya ambil sedikit saja kenapa hari ini saya berada di Gedung Juang 45 di Jakarta. Jadi ini menjadi motivasi buat kita semua bahwa para warane teruslah berjuang untuk keluarga kita, untuk anak cucu kita, dan juga untuk bangsa. Dan ingat, selalu utamakan kebersamaan dan persatuan. Dimanapun orang berada, harus orang utamakan itu. Kong ada tuh istilah maleosan, mesigian, masawangan, matombolan. Mari orang selalu pelihara itu supaya orang bisa mendapat pencapaian bersama dalam menuju masa depan yang baik. Oke, itu sekian dulu hari ini jalan-jalannya di sini. Nanti berikut lagi orang bikin acara seperti ini, dan semoga ini bermanfaat untuk para warane dan siapapun yang berada dimanapun. Oke, terima kasih Pak Ketuan Wopakalawiran. Bye bye.